Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Labiba. Saya akan menjelaskan kasus Copley Manufacture Company. Latar belakang kasus tersebut adalah perusahaan produsen alat-alat pemotong dengan ini yang luas serta komponen dan perlengkapan. Ada 8 divisi operasi pada tahun 1983. Masing-masing divisi membuat dan menjual satu produk industrial. Beberapa dari divisi ini tumbuh dari akuisisi lainnya, berasal dari produk yang dikembangkan oleh Departemen Riset Corporate. Divisi tersebut memiliki otonom yang cukup besar. Copley Manufacture Company memulai perencanaan formal tingkat korporat pada tahun 1981. Sistem perencanaan modifikasi pada tahun 1982, kemudian dimodifikasi lagi kembali pada tahun berikutnya. Pengenalan ke perencanaan formal. Pada tahun 1977, Lawrence Iwet berinisiasi melakukan usaha perencanaan formal di tingkat korporat. Wilde, seorang kepala dari Departemen Pengembangan Komersial, divisi presiptator dan telah terlibat pada divisi tersebut yang dimulai pada tahun 1977 untuk merencanakan ke depan. Usaha Wilden sendiri ditingkatkan korporat sebenarnya dimulai sebagai perencanaan akan perusahaan-perusahaan yang diakuisisi, karena manajemen puncak menginginkan perusahaan melakukan diversifikasi. Namun dalam waktu 6 bulan, William berargumentasi yang seharusnya menjadi pertanyaan penting menurut dia adalah apakah tujuan perusahaan dan apa potensi perusahaan. Stanley Burton selaku Presiden Copley meminta agar divisi yang dipimpin Wilden untuk melihat 10 tahun ke depan perkembangannya atau memprediksi penjualan, laba, arus kas, dan tingkat kembalian investasi. Sebelum akhir tahun 1978, Charles N. Sagan ditunjuk sebagai direktur dari pengembangan korporat pelapor kepada Burton. Sagan akan berurusan dengan pertumbuhan melalui akuisisi dan manajer pada tahun 1980, Sagan mulai melapor kepada Albert, wakil presiden eksekutif. Usaha di tahun 1981 pada bulan Februari, Komite Perencanaan Korporat yang terdiri dari wakil presiden riset, kontorel, ekonomi korporat, Albert dan Sagan sebagai para koordinator, dan komite tersebut dibentuk oleh Albert guna memandu perpindahan ke arah proses perencanaan formal reguler. Selanjutnya, pertemuan tinjauan perencanaan. Pertemuan untuk meninjau perencanaan divisional diadakan di bulan 11 sampai 12. Komite perencanaan selalu hadir, begitu juga divisi yang sedang ditinjau. Selain itu juga anggota-anggota dari komite eksekutif kadangkala hadir. Divisi-divisi bebas untuk membawa siapapun yang mereka inginkan ke tinjauan perencanaan mereka. Perwakilan dari divisi selain itu yang sedang ditinjau di hari tersebut tidak diundang untuk hadir. Pertemuan respon terhadap perencanaan. Rencana-rencana divisional pada umumnya dilihat sebagai ekstrapolasi optimistis dari tren operasi. Beberapa anggota manajemen mengkritik usaha tersebut sebagai permainan angka. Yang lainnya mengatakan bahwa hasil ini merupakan langkah pertama yang diperlukan. Hampir semua menyetujui bahwa rencana tersebut telah sangat berguna dalam menyediakan informasi yang akan membantu manajemen puncak dalam memahami sebagai aktivitas bisnis dari korporasi dengan lebih baik. Perubahan organisasi pada tahun 1982. Adanya perubahan organisasional mempengaruhi perencanaan secara signifikan. Setelah Albert diangkat menjadi presiden di bulan Maret, fungsi perencanaan korporat mengikuti Albert yang itu terus melaporkan secara langsung kepadanya. Awal aktivitas perencanaan tahun 1982, Komite Perencanaan memutuskan untuk memisahkan siklus perencanaan menjadi 3 fase. Fase pertama akan dilaksanakan di musim semi, dinamakan fase pengembangan strategi. Fase kedua atau fase kuantitatif akan meringkas selama musim gugur implikasi keuangan dan sumber daya manusia dari strategis
dipilih di fase pertama. Fase terakhir atau tindakan akan bertujuan untuk menerjemahkan hasil dari perencanaan menjadi program tindakan yang spesifik. Perkembangan lebih lanjut pada tahun 1982, adanya presiden baru yang memperkenalkan 7 orang ke posisi eksekutif korporat yang baru. Perubahan-perubahan dalam manajemen puncak ini secara temporer mengganggu usaha perencanaan. Samping itu, jumlah besar usaha manajemen dibutuhkan untuk mengasimilasi satu perusahaan besar yang baru-baru ini diakuisisi dan dalam menyelesaikan pemisahan divisi alat pemotong yang lama menjadi 2 divisi baru. Situasi pada tahun 1982, Taylor menjabat sebagai wakil presiden eksekutif. Kemudian ia menilai dokumentasi yang diperlukan di tahun 1982 untuk mempresentasikan strategi divisional dan rencana keuangan sebagai salah satu alasan dari kegagalan untuk mendefinisikan dengan output perencanaan. Komite perencanaan tidak aktif di akhir tahun 1882. Pengembangan terakhirnya adalah pada awal tahun Carl Sagan keluar dari perusahaan dan Taylor menjelaskan perkembangan terakhir Copley. Kemudian dia juga memberikan pendapatnya dalam suatu wawancara dan memberikan kesimpulannya bahwa ada kecenderungan yang besar dalam bisnis Amerika untuk mengelola, merencanakan, menyusun staf, dan mengorganisasikan secara berlebihan, yang merupakan penyumbang utama terhadap penurunan kemampuan kami untuk bersaing di pasar dunia. Biaya tetap kami untuk staf dan manajemen sering kali lebih merupakan faktor yang lebih sering dibandingkan dengan tenaga kerja pabrik yang membuat kami menjadi tidak kompetitif. Kesimpulan dari kasus Copley adalah dengan proses perencanaan formal yang cukup panjang dan melalui beberapa revisi serta menggunakan kunjungan ke divisi-divisi dalam korporat, maka perencanaan formal dapat dilaksanakan. Fase-fase pelaksanaan formal dapat digunakan untuk mengimplementasikan perencanaan formal agar lebih tepat dan lebih fokus. Kunjungan oleh korporat ke divisi-divisi akan membuat perencanaan lebih sesuai dengan kebutuhan. Kunjungan ini akan melibatkan pemahaman korporat mengenai kondisi real setiap divisi, dan kondisi real ini akan dijadikan pertimbangan dalam perencanaan formal ini. Dengan prosedur di atas akan perencanaan formal dapat dilaksanakan dalam perusahaan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.